Oke, Dajahao. Sekarang kita masuk ke pertemuan 14 tentang kalimat. Ini merupakan pertemuan bahasa Mandarin dalam semester ini yang terakhir ya. Jadi setelah mempelajari materi ini, kalian boleh coba kerjakan kuis yang saya bagikan di bawah PPT-nya ya. Nanti setelah saya bagikan PPT ada Google Form, tolong dikerjakan ya. Itu pun dapat dijadikan kisi-kisi untuk UAS. Oke, kita sekarang mulai dulu pelajaran ini. 句子 itu kalimatnya. Di setiap bahasa pasti ada tata bahasanya ya. Jadi kalau untuk tata bahasa Mandarin tidak jauh beda dengan bahasa Indonesia. Ada juga subjek 主语, predikat 谓语, objek 宾语, atribut 定语, kata keterangan 状语, kata pelengkap 补语. Saya akan menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama, subjek. Subjek dalam sebuah kalimat biasanya itu orang atau hal yang dijelaskan. Contoh ya, Hua Hua shi ge hao haizi. Hua Hua nama orang, shi adalah hao haizi, seorang anak yang baik. Jadi kalau cuma lihat bahasa Indonesianya, kita juga sudah tahu siapa apa subjeknya ya. Subjeknya Hua Hua. Ini karena kalimat ini semuanya menjelaskan bahwa Hua Hua ini merupakan seorang anak yang baik. Ya, jadi Hua Hua itu subjeknya. Orang yang dijelaskan dalam sebuah kalimat. Contoh kedua ya. 外国游客正在购买伴手礼. 外国游客 itu wisatawan. 正在 sedang. 购买 membeli. 伴手礼 oleh-oleh. Kalau lihat dari bahasa Indonesianya juga tahu apa subjeknya kan? Wisatawan. Berarti 外国游客 itu subjek dalam kalimat ini ya. Untuk subjek mudah sekali karena cuma tinggal lihat siapa atau apa yang dijelaskan dalam kalimat ini. Oke, kita lanjut ke yang kedua, 谓语 predikatnya. 谓语 ini berfungsi untuk menjelaskan subjek. Jadi seperti yang tadi, subjek itu kita harus tahu dulu apa subjeknya. Ini kita lihat Hua Hua shi ge hao haizi. Hua Hua merupakan seorang anak yang baik. Berarti Hua Hua itu subjek. Yang menjelaskan Hua Hua itu namanya 谓语. Berarti belakang ini semua 谓语. Semuanya berpredikat ya. 是个好孩子. Untuk menjelaskan subjek kan? Ya, inilah 谓语. Kita lihat lagi ke kalimat kedua. 花花3岁了. Kita cari dulu subjeknya. Subjeknya Hua Hua. Yang menjelaskan subjek berumur 3 tahun. 3岁了. Berarti subjek predikat. Subjek predikat. 主语谓语. Oke. Kita lihat lagi yang ketiga. 宾语 itu objek ya, biasanya berada di belakang kata kerja dan berfungsi untuk menunjukkan orang atau hal yang bersangkutan dengan kata kerja tersebut. Contoh ya, kita harus lihat, berarti kita harus cari dulu kata kerjanya apa. Kata kerjanya yang mana ya? 前面 depan, 坐着 duduk, 正在 sedang, 吃饭 makan, 的 yang, Hua Hua nama orang. Kalau lihat dari bahasa Indonesianya itu kata kerjanya itu makan ya. Tapi kalau
katanya kan di belakang kata kerja. Berarti nggak boleh lihat yang bahasa Indonesia. Kita harus lihat di yang Mandarinnya. Kita cari yang makan. Makan apa? Dalam bahasa Mandarinnya 吃饭. Makan ini ya, 吃饭. Katanya di belakang kata kerja. Berarti yang ada di belakang kata kerja. Berarti. Berarti objek dari kalimat ini adalah kok lagi? Tadi kan subjek dia, sekarang objek dia juga. Ya, karena letaknya dan itunya beda. Ini kan dia objek selalu di belakang kata kerja. Dia untuk menjelaskan orang atau hal yang bersangkutan dengan kata kerja ini. Kan kalimat ini untuk menjelaskan bahwa subjeknya sedang makan. Ya kan? Jadi inilah orang atau hal yang bersangkutan dengan kata kerja. Orang atau hal yang sedang melakukan kata kerja makan ini. 吃饭. Oke? Objek juga mudah. Kita sekarang masuk ke yang agak bingung. 定语. Atributnya. Biasanya dia ada di depan kata benda atau kata pengganti. Kata benda dan kata pengganti itu seperti kita kemarin udah pernah belajar ya. Kata benda. Kayak kata yang ada namanya. Contoh mungkin nama dari benda itu atau nama dari orang, nama dari bangunan dan lain-lainnya. Bukan hanya benda. Tapi hal, orang, nama benda itu semua termasuk kata benda. Dan kata pengganti ya. Ini 定语, ini berfungsi untuk menjelaskan dan membatasi kata tersebut. Berarti kita cari dulu kata benda dalam kalimatnya ya. Contoh ini, 可爱的蓉蓉. 可爱 itu lucu atau imut. De yang Rongrong, nama orang. Nama orang, tadi saya ada bilang ya, kata benda itu termasuk nama benda, nama hal, nama orang. Ya, berarti ini termasuk kata benda. Dan atribut ini, 定语, selalu berada di depan kata benda. Jadi yang di depan ini semua kata atribut. 可爱的, yang imut. Ini untuk menjelaskan kata tersebut. Ya, memang betul kan? Dia 可爱的, yang imut ini menjelaskan bahwa Rongrong itu imut. Ya kan? Mudah ya. Kita lihat lagi yang kedua, kalimat kedua. 印尼的 Indonesia, 历史 sejarah, 有 ada atau memiliki, 自己的 tersendiri, 特点 keunikan. Kita start lagi kata benda dan kata pengganti ya, karena tinggi selalu di depannya. Kata benda ini kita boleh lihat 历史 itu sejarah, itu kata benda ya. Dan 特点juga kata benda, keunikan. Jadi kalau di depan mereka itu 印尼的 itu untuk menjelaskan ini itu Indonesia, itu menjelaskan bahwa ini sejarah di Indonesia. Berarti dia sudah terbukti bahwa ini adalah atribut 定语, karena dia menjelaskan bahwa ini sejarah 历史, sejarah dari Indonesia. Ya kalau nggak ada ini, kita hanya tahu ini 历史 itu sejarah, tapi nggak tahu dia sejarah mana kan. Dan karena ada ini di Indonesia, kita jadi tahu nih sejarah dari mana. Jadi dia sudah memenuhi syarat menjelaskannya. Dan di depan 特点 tadi saya bilang dia itu kata benda, 自己的 sendiri ya, keunikan sendiri, keunikan. Dia sama aja dengan yang tadi. Dia kalau tidak ada 自己的
dia hanya keunikan tetian. Kita cuma tahu dia ada keunikan, tapi nggak tahu dia itu keunikan sendirinya. Kan mungkin siapa tahu ada keunikan yang juga dimiliki oleh negara lain gitu kan. Makanya kita harus tambahkan 自己的 keunikan sendiri yang memang hanya ada dimiliki oleh sejarah Indonesia ini. Ya, oke, kita lihat ke yang kelima, 状语, kata keterangan. Biasanya berada di depan kata sifat dan kata kerja. Kemudian 状语 ini berfungsi untuk menjelaskan dan membatasi kata tersebut. Berarti dia fungsinya sama dengan 定语 tadi, cuman 定语 dia berada di depan kata benda dan kata pengganti. Kalau yang ini dia di depan kata sifat dan kata kerja. Jadi kita harus cari dulu kata kerja dan kata sifat dalam sebuah kalimat ini. 他 dia 已经 telah 走了 pergi. Kita lihat ya, yang mana itu kata sifat dan kata kerja atau kata kerja. 他 dia subjek lah ya. 已经 telah kata pengganti atau kata pembantu. 走了 pergi. Pergi inilah kata kerjanya. Di depan kata kerja yang ini 已经 telah. Ya, kalau kita ada 已经 itu tadi telah ya, untuk menjelaskan, menyatakan keadaan, waktu, cara. Berarti ini menyatakan keadaannya ya. Kalau tidak ada 已经 ini, kan tutup ini, 他走了, dia pergi. Kita cuma tahu dia pergi, tapi nggak tahu dia itu apakah sudah pergi atau cuman dia hanya menjelaskan dia pergi atau dia apakah benar-benar dia pergi, benar-benar pergi gitu. Ini memastikan gitu. Kalau dinamakan telah 已经 他已经走了, dia memastikan dia itu sudah telah pergi, dia udah memang gak ada lagi di sini, dia udah pergi jauh ya. Oke, kita lihat lagi ke contoh kedua. 我们 kita 明天 besok 见 ketemu atau jumpa. Kita lihat yang mana merupakan kata sifat atau kata kerja dalam kalimat ini. 我们 kita, kami, subjek. 明天 besok, waktu berarti ya. 见 ketemu atau jumpa. Oh, ini berarti kata kerjanya ya. Selalu ada di depan kata kerja. Depan kata kerja. Ini 明天 besok. Besok juga boleh karena dia juga untuk menyatakan waktu. Jadi inilah 状语, kata keterangan dalam kalimat ini. Sampai jumpa besok. Gitu ya. Oke, yang terakhir 补语, kata pelengkap. Biasanya berada di belakang kata sifat atau kata kerja dan berfungsi untuk menjelaskan keadaan, hasil, waktu, jumlah, dan lain-lain dari kata kerja tersebut. Berarti dia juga tidak jauh beda ya dengan 状语. Cuma 状语di depan kata sifat dan kata kerja. Ini di belakang kata sifat dan kata kerja. Dan fungsinya itu menjelaskan keadaan, hasil, waktu, jumlah, dan lain-lain ya. Sama, kita harus cari dulu kata kerja atau kata sifat dalam sebuah kalimat ini. 他 dia 坐在 坐 duduk 在 di 桌子旁 sebelah meja. 他 dia subjek, 坐 duduk, duduk inilah kata kerja ya. Kata kerja dia bilang di belakang kata kerja. 坐在 dia duduk di 桌子旁 sebelah meja. Inilah 补语, kata pelengkap. Karena dia menjelaskan tempat yang dia duduk, tempat yang diduduki oleh subjek ini. Ya, sebelah meja, 桌子旁.
Sekarang kita lihat lagi yang kalimat kedua, ta, dia, sheng terlahir yu 1990 pada tahun 1990. Oke, ta, dia, subjeknya, sheng terlahir, oh berarti ini kata kerjanya, di belakang kata kerja, berarti yang di belakangnya ini sejak tahun 1990, sejak tahun 1990. Inilah kata pelengkapnya yang menjelaskan waktu dari kata kerja tersebut. Mudah kan untuk mencari bahan-bahan ini dalam sebuah kalimat. Yang penting kita harus tahu biasanya dia berada di mana, fungsinya untuk apa, dan bla 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 gitu ya. Tapi kalau mau harus untuk bisa membuat sebuah kalimat yang benar dengan tata bahasa yang benar, itu cuma segini gak cukup, karena kita harus benar-benar menguasai banyak kosakata bahasa Mandarin. Jadi saya sarankan kalau bagi orang yang memang mau belajar baik-baik, benar-benar mau belajar, kan boleh beli buku HSK. Boleh belajar dulu pakai buku HSK 1, dia ada 6 ya, 1 sampai 6. Jadi kalau ada 1, itu ada kata-kata, kosakata 200-an. Nah, jadi kalau memang udah kuasai kata-kata di situ, nanti bisa mengerti beberapa kalimat yang sederhana dan juga bisa belajar membuat kalimat. Ya, selain itu ya saya juga ingin mengajak teman-teman jangan berhenti belajar. Ya, bisa belajar lagi di Instagram yang saya pernah bilang minggu lalu ya. Itu nanti akan saya bagikan kosakata. Mungkin setiap minggu saya akan bagikan kosakata biar dapat belajar lagi. Ya, sedikit demi sedikit kita bisa juga capaikan 200-an kosakata. Kemudian ingat ulang lagi kata-kata yang saya pernah ajarkan itu bisa kita belajar. Ya. Oke, semoga kita semua sehat dan aman. Semoga wabah ini cepat lewat. Oke. Pertemuan terakhir kita berakhir di sini ya. Terima kasih kalian sudah menonton video tutorial dari saya, dan semoga ini semua dapat membantu kalian dalam mempelajari bahasa Mandarin ini. Bye bye.